Jember merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya. Sebelum terkenal sebagai kota karnaval, dulunya Jember merupakan salah satu kota atau wilayah dengan julukan penghasil tanaman tembakau. Tanaman tembakau sendiri dipilih karena memang pada saat itu kondisi tanah di wilayah Jember sangat cocok untuk ditanami tanaman dengan jenis seperti tembakau. Berikut merupakan peta wilayah dari Kabupaten Jember. Bisa dilihat dari gambar tersebut, terdapat beberapa daerah yang memang ada di wilayah Kabupaten Jember, namun menggunakan ejaan lama seperti Muktisari. Sejarah perkebunan di Jember awalnya bermula dari seorang warga bernama Jos Birni. Pada sekitar tahun 1850-an, Jos Birni ini mendirikan sebuah perusahaan perkebunan tembakau NV-LMUD yang merupakan perusahaan perkebunan tembakau pertama di kota Jember. Singkat cerita, Jos Birni dalam membangun perusahaan perkebunan tersebut mendapatkan hak erpak atau hak guna usaha, yang hak guna tersebut berjangka waktu selama 75 tahun di Jenggawa, Jember. Adapun jenis tembakau yang ditanamnya adalah jenis BNO atau tembakau pasca panen. Jenis tembakau ini pemasarannya menjangkau hingga dataran Eropa. Jenis tembakau ini cocok dipakai sebagai pembalut, pengikat atau pembungkus, bahkan pengisi cerutu. Tembakau besuki yang mengandungkan nama Jawa Timur unggul dalam karakter elastisitas, rasa, serta warna daun yang coklat kehitaman. Tembakau dari Jember itu tidak kalah dengan cerutu yang berasal dari Kuba maupun Amerika. Jadi Jember adalah penghasil cerutu terbaik nomor 1 di Indonesia dan nomor 2 terbaik di seluruh dunia setelah Kuba. Dan ternyata si Birni tidak hanya membuka perkebunan tembakau, melainkan juga menanam komoditas kopi, coklat, kelapa, dan sebagainya. Memiliki hak kelola kebun yang sangat luas, Jos Birni kemudian tidak hanya mengandalkan tenaga kerja lokal dari Jember saja. Apalagi pada waktu itu penduduk Jember sangat sedikit, maka didatangkanlah para pekerja perkebunan dari Pulau Madura dan juga dari Blitar dan sekitarnya. Jadi inilah penyebab kenapa selama ini di Jember banyak sekali penduduk yang berasal dari Madura, dan bahkan bisa dianggap Jember itu sudah seperti Madura dalam hal budayanya, termasuk dalam bahasa pergaulan yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Seiring dengan majunya perusahaan tembakau milik Jos Birni, langkah selanjutnya yang diambil oleh Jos Birni adalah pengembangan jalan transportasi darat, yakni menggunakan kereta api. Tujuan utama pembangunan jalur kereta api di Jember ini adalah untuk memudahkan pengangkutan berbagai komoditas hasil perkebunan, terutama tembakau, gula, kopi, dan karet yang berasal dari daerah di sekitar Jember untuk diangkut ke Pelabuhan Panarukan dan kemudian dikirim ke Rotterdam. Gambar di atas merupakan gambar stasiun kereta api Jember pada masa kolonial. Gambar di atas merupakan stasiun yang ada di Merawan.
Jalur kereta api Kalisat dengan kode KLT ke Panarukan sepanjang 70 km pertama kali dioperasikan pada tanggal 1 Oktober tahun 1897. Pada tahun 1899 dibangun jalur kereta api melalui Kelakah, Tanggul, Jember, Bondowoso, Kalisat, dan Panarukan. Ada dua buah terowongan legendaris yang berperan besar dalam perkembangan perkeretaapian di Jember, yakni yang pertama terowongan Garahan dan yang kedua terowongan Merawan. Terowongan Garahan dibangun pada tahun 1902 dengan sepanjang 113 meter. Jalur yang dilewati dari stasiun Sempolan menuju stasiun Garahan melewati terowongan Garahan sampai di stasiun Merawan hingga menembus terowongan Merawan menuju ke Banyuwangi. Terowongan Merawan yang memiliki jalur sepanjang 690 meter dibangun antara tahun 1901 sampai tahun 1902 oleh Staatspoorwegen yang merupakan sebuah perusahaan perkeretaapian terkenal pada masa itu. Selanjutnya, jalur kereta api Rampepuji Puger Ambulu diresmikan pada tanggal 13 Mei tahun 1913 oleh J. Bosman, seorang residen Besuki. Jalur Lumajang Kencong Gumuk Mas Balung yang memiliki panjang jalur sepanjang 26 km diresmikan pada tanggal 25 Agustus tahun 1927. Di Balung, jalur ini bertemu dengan jalur kereta api dari Rampepuji yang menuju Puger. Gambar tersebut merupakan jenis kereta yang digunakan oleh para pengusaha perkebunan tembakau untuk mengangkut hasil komoditas mereka. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang alun-alun Jember. Tata letak alun-alun Jember tipologinya sama dengan kota-kota kabupaten di tanah Jawa lainnya. Hampir seluruh kota kabupaten di tanah Jawa, posisi alun-alunnya memang seperti itu. Biasanya di sebelah selatan alun-alun terdapat Dalem Kadipaten yang merupakan kediaman sekaligus kantor bupati. Di sebelah barat pasti terdapat Masjid Jami. Di sekitaran masjid tersebut biasanya terdapat kampung yang namanya Kauman. Dan di sekitar alun-alun biasanya ada kantor-kantor pemerintah atau kantor asisten residen dan juga penjara. Dan satu hal, biasanya di bagian tengah alun-alun terdapat pohon beringin yang rimbun. Sebelum tahun 1990, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan undang-undang yang disebut Wetskentstelsel atau yang biasa disebut dengan undang-undang yang mengharuskan setiap penduduk harus tinggal di tempat yang terpisah berdasarkan etnis masing-masing. Mereka tidak boleh bercampur dengan penduduk pribumi. Masing-masing etnik tersebut dipimpin oleh letnan, kapten, dan mayor titulair yang berasal dari etnisnya sendiri. Maka dari hal ini muncullah apa yang biasa disebut dengan pecinan dan kampung Arab yang biasanya berlokasi di sekitar alun-alun. Dan itulah prinsip-prinsip dasar dari peletakan bangunan dari tata letak kota di tanah Jawa pada umumnya. Selanjutnya yakni kantor pos. Sebagai kota yang baru berkembang pada awal abad ke-20, maka di hampir tiap distrik kawedanan di Jember dibangunlah sebuah kantor pos.
Kantor pos tersebut didirikan juga bersamaan dengan kantor telepon dan telegram, yang mana kemudian ketiga kantor tersebut dijadikan satu menjadi PTT, Pos, Telepon, dan Telegram. Pada tanggal 20 September tahun 1906 tercatat sebagai tanggal awal mula PTT berdiri di negeri ini. PTT merupakan bagian dari Departemen van Government Bedrijven, atau biasa disebut dengan Departemen Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Dinas Pos, Telegraf, dan Telepon. Departemen tersebut dipimpin oleh seorang pejabat tinggi dengan jabatan Chef de PPT Diens atau Kepala Dinas PTT. Kantor pos pertama adalah kantor pos kota Jember. Kantor pos ini sekarang dikenal sebagai kantor pos besar yang gedungnya menempati di sebelah utara alun-alun Jember. Berikut merupakan gambar seorang pegawai pos pada zaman kolonial yang mengantarkan pos dengan berjalan kaki, yang mana yang dibawa dalam kantung itu merupakan surat-surat, sedangkan yang ada di dalam kotak merupakan barang paket atau barang kiriman. Rehhanskap Kabupaten Jember didirikan berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal yang diundangkan dalam Stadblad atau yang biasa disebut dengan Lembaran Negara nomor 332 tanggal 9 Agustus tahun 1928, dan keputusan tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1929. Tanggal 1 Januari 1929 hanya digunakan sebagai dasar hukum bagi pemerintah Hindia Belanda, yang mana pada sejak itu Rehhanskap Jember telah berdiri sendiri, namun bukan merupakan hari kelahirannya.